الحمد لله الذي نور الأكوان بطلعة الهاشمية، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البرية وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، Al-Muhtaramun wal Mukarramun, para habaib, para alim ulama, para ajengan, para kiai dan para sepuh serta tokoh masyarakat yang kami hormati, aparat pemerintah baik sipil maupun militer, yang kami hormati pula para bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus saya sampaikan salam ini untuk keluarga besar Bani Sulaiman Al-Anwariyah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yang barakah, di hari yang penuh dengan hikmah, di hari yang mulia, di hari yang agung ini, tepatnya 12 Rabiul Awal, di mana 14 abad yang silam Allah Subhanahu wa ta'ala wujudkan ke alam fana ini sosok makhluk yang paling mulia. Dialah makhluk yang paling dicinta oleh Gusti Allah. Dialah makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk menjadi suri teladan seluruh umat manusia. Dialah Nabi kita, baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dilahirkan ke dunia pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Hari ini kita berada di tanggal dan bulan yang sama, 12 Rabiul Awal. Kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga keberkahan, kebahagiaan, kedamaian, ketentraman yang Allah turunkan pada 12 Rabiul Awal saat dilahirkan baginda Nabi, kembali Allah curahkan pada hari ini kepada seluruh umat Nabi Muhammad, wabil khusus kita yang hadir di tempat ini pada siang hari ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita bicara panjang lebar terkait hari agung, hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan hari ini hari penuh berkah, hari penuh dengan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana di dalam sejarah yang disusun dan ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Abdurrahman Ibn Daibah dikatakan, "Fahtazzal arsyu taraban wastifsyara." Ihtazzal arsh, singgasana Gusti Allah
pada 12 Rabiul Awal itu goncang Bapak. Wasdadal kursiyu haibatan wa waqara, di mana wilayah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dipenuhi dengan kewibawaan yang luar biasa. Di situ Allah Subhanahu wa taala turunkan kemuliaan, Allah turunkan rahmat, Allah turunkan anugerah yang tidak pernah Allah turunkan sebelumnya dan tidak akan pernah diturunkan setelahnya. Kita berharap di hari ini, di tanggal yang sama dengan tanggal kelahiran Nabi Muhammad SAW, Allah turunkan kepada kita umat Muhammad, khususnya yang ada di Indonesia, wabil khusus lagi yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan kita semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam musibah, dari segala macam fitnah, dari segala macam penyakit, dan semoga apa yang menghantui kita, yang mengkhawatirkan kehidupan kita, mudah-mudahan diangkat dan dijauhkan oleh Allah dari kita, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah, bisa bersalawat kepada baginda Rasulullah dengan hikmah, dengan khidmah, dengan khusyuk, dan diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Selain itu Bapak Ibu, mohon keikhlasan daripada Bapak Ibu semuanya untuk membacakan surat Al-Fatihah, ditujukan untuk kesembuhan Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Kaf Ciborelang yang lagi kurang sehat. Mudah-mudahan Allah berikan kepada beliau sehat afiat, mudah-mudahan dipanjangkan umur dan diangkat segala musibah dan fitnahnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah di majelis yang barakah, di tempat yang mulia, dalam acara yang sangat-sangat agung dan mulia, yaitu memperingati kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus haul dari para masyayikh, dari para tuan guru dan para orang tua kita. Mudah-mudahan apa yang sudah kita baca diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita panjatkan dari doa-doa mudah-mudahan diterima juga oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh keberadaan kita siang hari ini di tempat ini merupakan anugerah dan nikmat dari Gusti Allah. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah, kita dijadikan umat Islam. Alhamdulillah, kita diberikan nikmat iman. Alhamdulillah, kita dijadikan umat Muhammad yang cinta kepada Nabi Muhammad. Alhamdulillah, ini nikmat-nikmat yang luar biasa Bapak Ibu, Allah telah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini senantiasa dijaga, dirawat, sehingga kita bisa meninggalkan dunia dan berjumpa dengan Allah membawa iman, Islam, dan akidah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi disampaikan oleh Kiai Nur Kamal bahwa peringatan Maulid atau acara siang hari ini
tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan kita masih berada dalam suasana pandemi. Memang betul, tapi keberadaan kita di sini, kehadiran kita di tempat ini merupakan bukti nyata bahwa di dalam hati kita ada iman kepada Allah, alhamdulillah. Ada cinta kepada Rasulullah, alhamdulillah. Jadi siapa yang iman kepada Allah dan siapa yang cinta kepada Rasulullah, maka jangan pernah takut apapun. Sebab iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dikatakan Bapak Ibu, amanna billah wa man yu'min billah la khaufun alaih. Amanna billah, kita beriman kepada Gusti Allah. Wa man yu'min billah la khaufun alaih. Yang iman kepada Allah, maka dia tidak perlu takut apapun. Jangankan cuma virus corona, adab Allah Anda tidak usah takut ketika iman ada di dalam hati Anda. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala pesankan kepada kita umat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita diingatkan oleh Allah untuk selalu menjaga ketakwaan kepada Allah, menjaga iman kepada Allah, supaya kita selamat di dunia dan selamat di akhirat hanya dengan iman kepada Gusti Allah. Jadi syukur Bapak Ibu, alhamdulillah, ketika kita diberikan iman, maka kita tidak usah takut kepada apapun Bapak Ibu. Yang kedua, keberadaan kita di tempat ini merupakan bukti nyata bahwa dalam hati kita ada mahabbah, ada cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala tegas sampaikan kepada kita, Allah sampaikan kepada umat Islam, umat Muhammad, bahwa yang di dalam hatinya ada Nabi Muhammad, ada mahabbah kepada Nabi Muhammad, maka Allah tidak akan azab, Allah tidak akan siksa dia. Subhanallah Bapak Ibu. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah liyu'adzibahum. Allah tidak akan menyiksa, Allah tidak akan menurunkan azab, wa anta fihim, sedangkan engkau wahai Nabi Muhammad fihim, ada dalam diri mereka, ada dalam hati mereka. Jadi dua hal ini Bapak Ibu, iman kepada Allah dan mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini nikmat yang sangat besar yang akan menyelamatkan kita dari segala macam fitnah di dunia, adab di akhirat. Insya Allah dengan dua hal ini kita akan diselamatkan oleh Allah. Amin ya rabbal. Jadi iman ini harus dipertahankan terus Bapak Ibu. Ingat, yang namanya iman, nikmat yang sangat luar biasa yang Allah anugerahkan kepada kita, yang wajib dijaga, wajib disyukuri. Dalam Quran Allah ingatkan, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian syukur nikmat, kalian jaga itu nikmat, kalian rawat itu nikmat, maka Allah akan tambahkan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman. Maka tolong dijaga, dirawat Bapak Ibu. Jangan sampai iman, Islam dan akidah kita ini luntur
atau susut, apalagi sampai lepas. Naudzubillah min. Kenapa harus dijaga Bapak Ibu? Sebab di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada kita. Dalam Quran Bapak Ibu, Allah informasikan kepada kita umat, dan kita harus tahu bahwa informasi dari Allah itu adalah informasi yang paling benar, informasi yang akurat. Tidak ada hoax sama sekali. Dalam Quran tegas Allah sampaikan, wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Wabil haqq, dan dengan benar, anzalnahu, kami turunkan itu Al-Quran yang penuh dengan informasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada apa? Informasi apa dalam Al-Quran yang Allah sampaikan kepada kita terkait dengan iman dan terkait dengan mahabbah, kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada dua ayat Bapak Ibu. Ada dua ayat dalam Al-Quran. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam Al-Quran, waddat ta'ifatun min ahlil kitabi law yudillunakum. Waddat, menginginkan. Wadda yawaddu, menginginkan Bapak Ibu. Siapa? Ta'ifatun, sekelompok kecil, min ahlil kitab, dari ahlil kitab, law yudillunakum, sekiranya mereka bisa menyesatkan kepada kalian umat Islam. Artinya ada kelompok kecil dari ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Ketika Nabi menjelaskan tentang bagaimana umat Muhammad dalam mengarungi kehidupan dunia, Nabi katakan, la tattabi'unna sananal ladzina min qablikum. Kalian umat Islam, kalian umat Muhammad, yakin pasti kalian mengikuti, meniru langkah-langkah atau gaya-gaya hidup umat sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, sedikit demi sedikit, kalian pasti ikut, kalian pasti meniru. Dira'an bidira'in, sehasta demi sehasta kalian akan ikut. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa umat itu ya Rasulullah? Al-Yahud wan Nasara, apakah yang dimaksud dengan umat sebelumnya itu adalah Yahudi dan Nasrani? Nabi jawab, faman, lalu siapa? Siapa lagi kalau bukan mereka? Jadi yang dimaksud dengan umat sebelumnya itu adalah Yahudi dan Nasrani. Dan yang dimaksud dengan ahlul kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani. Quran mengatakan, waddat ta'ifatun min ahlil kitabi law yudillunakum. Jadi ada kelompok kecil dari ahlul kitab yang mereka menginginkan untuk menyesatkan umat Islam. Setelah Allah turunkan Quran, dalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin, Allah berikan petunjuk kepada kita umat Islam. Tapi mereka ingin supaya kita sesat dari jalur yang benar, sesat dari jalan yang diridhoi Allah. Siapa mereka? Dikatakan ta'ifatun, kelompok kecil. Lihat, kelompok kecil Bapak Ibu. Dalam ayat lain Allah sampaikan juga Bapak Ibu, yawaddul ladzina kafaru, yawaddul ladzina kafaru min al-kitabi law yudillunakum, law waddat ta'ifatun min ahli al-kitabi law yudillunakum, wadda katsirun min ahli al-kitabi law yaruddunakum ba'da imanikum kuffara. Ada dua ayat Bapak Ibu.
Dua-duanya pakai kalimat wadda yawaddu, menginginkan, ada keinginan, ada hasrat, ada kemauan. Yang pertama dari kelompok kecil ta'ifatun. Yang kedua ya kathirun. Dia bilang wadda kathirun min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Ada kelompok besar, ada yang banyak, ada yang sedikit Bapak Ibu. Yang sedikit mereka ingin menyesatkan umat Muhammad. Yang besar, yang banyak mereka ingin mengembalikan umat Muhammad setelah iman dikembalikan menjadi seperti kafir. Ini ada dua Bapak Ibu. Kembali kepada Al-Quran. Di dalam merealisasikan keinginannya, kelompok yang kecil dan mereka yang banyak, dua-duanya mereka tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah kendor Bapak Ibu. Jelas Al-Quran katakan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi, Nasrani, lan tarda, tidak akan pernah puas, tidak akan pernah berhenti untuk apa? Mengeluarkan kalian dari ajaran agama kalian. Hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian mengikuti ajaran mereka. Sampai kalian tinggalkan ajaran Al-Quran, tinggalkan ajaran Nabi Muhammad, dan kalian ikut ajaran mereka. Kalian akan ikut gaya hidup mereka. Lantarbo, tidak akan pernah berhenti. Terus Bapak Ibu, siang, malam, pagi, sore, di mana ada kesempatan, mereka akan masuk, akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk merongrong, untuk melunturkan iman, Islam, mahabbah yang ada dalam hati umat Muhammad. Jadi tolong Bapak Ibu, nikmat iman Islam ini tolong dijaga. Nah, kebetulan tahun ini kita umat manusia secara umum di dunia, kita lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus umat Islam yang ada di Indonesia diuji dengan apa Bapak Ibu? Diuji dengan isu COVID-19, isu menyebarnya virus corona. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apakah virus corona itu ada atau tidak? Jawabnya ada. Jadi virus itu ada, tapi tidak seperti yang digaungkan oleh media. Ada sih ada, tapi tidak bahaya seperti yang digaungkan dalam media. Paham Bapak Ibu? Jadi corona ada, tapi tidak seperti yang digaungkan, yang diberitakan, diekspos di media-media. Apakah media televisi atau media sosial dan lain sebagainya. Jadi ya, kita tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yang namanya penyakit itu ada, termasuk corona itu ada, sebab Nabi sudah sampaikan, innallaha khalaqad da'a, sungguh Allah telah ciptakan penyakit, termasuk corona. Allah yang ciptakan Bapak Ibu. Wa khalaqa lahu dawa'a, setiap Allah ciptakan penyakit, Allah sudah ciptakan obatnya. Setiap penyakit itu pasti ada obat. Likulli da'in dawa, setiap penyakit itu pasti ada obat. Illal maut, kecuali maut, itu tidak ada obat. Ya, selagi bukan maut,
penyakit apapun, termasuk corona, itu ada obat. Maka yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa yang namanya penyakit itu ada, termasuk corona itu ada, dan obatnya juga ada. Nah, bagaimana dengan yang digaungkan di media siang, malam, pagi, sore, berita terus terkait corona? Ya, sampai saya bingung Bapak Ibu, sampai mic ini dibungkus kenapa? Biasanya mic kita ya bungkus, ini dibungkus. Ini saya tersinggung. Kenapa dibungkus begini? Iya. Jangan-jangan loh, mumpung Habibnya tidak pakai masker, jadi mic-nya harus dibungkus. Bapak, Ibu, kalau yang diberitakan di media, televisi, internet, media sosial, Facebook dan lain sebagainya terkait corona, Anda sebagai seorang mukmin yang iman kepada Allah, yang iman kepada Kanjeng Nabi, Anda harus yakin bahwa tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Tidak ada. Nabi tegas katakan, la adwa. Tidak ada penularan penyakit dengan sendiri. Jadi virus itu tidak pindah sendiri Bapak Ibu. Tidak menular sendiri. Tapi dia pindah, dia bisa menular kalau ada izin dari Gusti. Makanya jangan takut. Iya. Habib kenapa tidak pakai masker? Saya kan ikut madhab Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan sudah jelaskan beberapa kali di berita bahwa tolong Bapak Ibu yang pakai masker itu yang sah, yang sehat mah tidak usah pakai masker. Nah ini yang sehat pakai masker semua, nantinya jadi sakit. Itu menteri yang ngomong menteri. Ya, jadi yakin Bapak Ibu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat wahyu dari Allah disampaikan kepada Nabi, Nabi sampaikan kepada kita umat bahwa tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Tapi mungkin bisa menular atas izin dari Gusti. Jadi bagaimana? Ya aman. Ketika kita yakin penyakit tidak menular kecuali izin dari Allah, maka kita diajarkan oleh Kanjeng Nabi untuk berdoa, minta kepada Allah yang menggerakkan alam termasuk virus corona. Minta kepada Allah. Allah janji dalam Al-Quran, Ud'uni astajib. Kalian berdoa kepadaku Allah, aku jamin doa kalian diijabah. Ya, doanya gimana doanya? Allah sudah buka pintu doa. Dan Allah janji akan menijabah doa dari umat. Apa doanya? Nabi diutus oleh Allah, Muhammad, ajarkan kepada umat doa supaya umat selamat dari virus corona. Ayat doa, alhamdulillah Nabi tidak meninggal dunia kecuali semua sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada kita umat. Alhamdulillah. Tinggal apakah kita nyambung dengan Nabi atau tidak? Apakah kita connect dengan Rasul? Apakah kita dekat dengan Nabi atau tidak? Yang dekat dengan Nabi, Anda aman. Yang tidak dekat dengan Nabi, Anda akan merasakan takut. Kemana-mana pakai masker. Ya, sampai tidur pun pakai masker.
Iya, subhanallah, sholat pakai masker, di dapur masker. Iya, sholat pakai masker. Innalillah. Iya, kok tidak usah takut Bapak Ibu. Kita doa minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doanya ya Rasulullah? 14 abad yang lalu virus corona belum digaungkan Bapak Ibu, Nabi Muhammad sudah ajarkan, umat yang ingin jauh dari penyakit, yang ingin selamat dari penyakit, nih doanya. Bismillah. Alladzi la yadurru ma'asbihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'un. Cukup dibaca 3 kali. Ini dosis dari Nabi Muhammad, resep dari Nabi, berikut dosisnya dari Nabi. Tinggal Anda baca, Anda aman. Subhanallah. Lam yadurruhu syai'. Siapa yang membaca doa tadi, maka tidak akan terkena bahaya apapun, termasuk virus corona. Kapan bacanya? Nabi ajarkan, baca ba'da subuh, Anda aman sampai asar. Dibaca ba'da maghrib, Anda aman sampai subuh. Jadi kalau baca ba'da subuh dan ba'da maghrib, 24 jam Anda aman. Subhanallah. Ya. Jadi bagaimana dengan masker? Silahkan. Anda yang mau pakai masker, silahkan pakai masker. Tapi tolong, sebelum pakai masker, Anda harus tahu teori. Ya, di sekolah SMP, di SMP Bapak Ibu, ada pelajaran biologi. Ketika dulu kita di SMP, diajarkan Bapak Ibu di SMP bahwa kita manusia bernafas. Ketika manusia nafas, kita menghirup udara bersih, oksigen, O2. O2 masuk. Ketika kita keluarkan itu nafas, maka yang keluar bukan oksigen, tapi karbon dioksida, CO2, dan itu racun. CO2 yang keluar itu racun. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita, Nabi ajarkan kepada kita adabus syurbi, tata cara umat Muhammad minum. Minum diajarkan oleh Nabi Muhammad. Subhanallah Bapak Ibu. Kita umat Muhammad di umat yang diiri oleh umat-umat lainnya. Ada satu orang Yahudi datang kepada Kanjeng Nabi. Apa kata Yahudi? Ya bakhtakum ya umat Muhammad. Alangkah untung kalian umat Muhammad. Kenapa? Nabi kalian, Nabi Muhammad, ajarkan kepada kalian segala macam yang dibutuhkan oleh umat. Hatta al-khira'ah, sampai tata cara BAB diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nabi-nabi sebelumnya tidak ada Bapak Ibu. Ini bukti kecintaan Nabi Muhammad kepada kita umat. Alhamdulillah. Di antara yang diajarkan Nabi, adabus syurbi, tata cara minum. Minum bukan asal minum, bukan asal masuk Bapak Ibu. Ada tata cara, ada tata kerama. Nabi ajarkan, tujuannya apa? Supaya umat Muhammad sehat. Bagaimana cara minum ala Nabi Muhammad? Nih, idza syariba ahadukum falyatanaffas. Apabila kalian, salah seorang kalian minum, falyatanaffas salatan, maka hendaknya nafas 3 kali. Jangan langsung. Apalagi begini Pak, itu tidak pakai nafas. Anda minum, nafas minimal 3 kali. Ketika nafas, Nabi jelaskan, abinil qadaha an figa,
jauhkan wadah minum dari mulut Anda. Kenapa ya Rasulullah? Nabi tidak jelaskan. Kenapa sunnah dijauhkan? Nabi tidak jelaskan Bapak Ibu. Tapi para dokter, para ilmuwan, mereka teliti. Oh, ternyata ketika kita bernafas, itu kita menghirup udara bersih, yaitu oksigen. Ketika ini dihembuskan keluar, itu yang keluar adalah racun karbon dioksida. Maka jangan bernafas di dalam wadah. Apalagi Bapak Ibu, ketika Anda disuguhi kopi atau teh panas ditiup, Anda masukkan racun dalam minuman Anda, lalu Anda minum. Ya, maka ketika minum, Anda mau nafas, berhenti dulu minumnya, jauhkan gelas, supaya racun tidak masuk ke dalam minuman. Nah, jadi paham ya? Kita menghirup udara itu bersih, mengeluarkan udara itu racun. Pertanyaannya Bapak Ibu, ketika saluran yang menghirup dan mengeluarkan udara ditutup dengan masker, itu racun ngumpul di masker. Ya, itu racun karbon dioksida ngumpul nempel di masker. Nabi anjurkan kepada kita, jauhkan. Satu kali Anda mengeluarkan karbon dioksida, itu sudah racun. Bagaimana kalau 1 jam, 2 jam ditutup? Ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Loh, ini kan protokol. Nah, silahkan. Iya, silahkan Bapak Ibu. Anda punya hak untuk pakai masker. Ya. Tapi Anda harus tahu bahwa jangan sampai masker yang Anda pakai itu menjadikan susut keimanan Anda kepada Gusti. Hati-hati Bapak. Jangan sampai Anda dengan pakai masker, Anda merasa aman dari corona. Ya. Oh, pakai masker aman. Belum tentu. Justru Anda lihat ini. Mana masker? Ini habaib tidak pakai masker ini. Ini kenapa tidak pakai masker? Bapak Ibu, yang Anda lihat tidak pakai masker, itu bukan tidak pakai masker. Justru masker mereka, beliau-beliau ini maskernya lebih dahsyat daripada masker yang Bapak Ibu pakai. Ya, kalau Bapak Ibu pakainya masker medis apotek. Tapi kalau beliau-beliau ini pakainya masker Rabbani. Masker dari Gusti. Mana maskernya? Oh, maskernya pakainya tadi subuh. Tadi subuh Wirdul Latif, Ratib Al-Atos dibaca, mereka sudah dalam penjagaan Allah. Dalam hadis dikatakan, man sholat subha fi jamaah, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, fahuwa fi dhimmatillah, maka dia dijamin aman oleh Gusti. Anda sholat subuh berjamaah di masjid, Anda aman. Ya, subhanallah Bapak Ibu. Jadi Anda jangan, silahkan Anda mau pakai masker boleh, tapi tolong jangan sampai Anda lebih yakin kepada masker daripada kepada Gusti. Supaya tidak luntur iman Islam kita, maka
berdoalah dulu kepada Allah, minta perlindungan selamat dari Allah, lalu Anda pakai silahkan Bapak Ibu. Ya, itu satu. Salat subuh aman, Anda baca doa bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi, aman. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu, masih banyak, di antaranya mahabbah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat-sangat luar biasa. Nah, kembali kepada virus corona Bapak Ibu, penyakit itu ada, termasuk corona itu ada, tapi tidak besar seperti yang digaungkan oleh mereka. Sengaja mereka gaungkan, sengaja mereka ekspos besar-besaran, sehingga apa? Sehingga umat manusia, termasuk umat Islam yang imannya tipis, merasa takut dengan corona. Takut, mau keluar takut, mau ke masjid takut, mau jamaah takut, mau Jum'ah takut, mau ke sekolah takut. Pak, hati-hati. Ketika Anda lebih takut kepada makhluk daripada Allah, berarti Anda telah memusyrikkan Allah Subhanahu. Berarti Anda telah syirik kepada Gusti. Tidak usah takut Bapak Ibu. Iya, kita ikhtiar doa, pakai masker, setelah itu tawakal kepada Gusti Allah. Yakinkan bahwa kita akan selamat bukan karena masker, tapi karena perlindungan dari Gusti. Awas, jangan yakin pakai masker aman, tidak. Tapi justru kita aman, kita selamat, kita sehat karena penjagaan dari Gusti. Nah, inilah Bapak Ibu yang dikhawatirkan. Jangan-jangan ini corona dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang ingin menyesatkan umat Islam, yang ingin mengeluarkan, memurtadkan umat Islam. Lewat apa? Lewat virus. Ada virus, mereka ikut dompleng, mereka ikut naik di gerbong corona Bapak Ibu. Tujuannya bukan masalah coronanya, bukan, tapi bagaimana menghancurkan keyakinan umat Islam yang selama ini meyakini Allah yang Maha Kuasa, sekarang luntur. Allah nomor sekian, tapi lebih takut kepada corona. Dulu sebelum ada corona lebih takut kepada Gusti Allah, tapi sekarang justru lebih takut kepada corona. Maka tolong Bapak Ibu, ya, nikmat iman, nikmat Islam tolong dijaga, tolong dirawat, ditambah nikmat mahabbah kepada Gusti Allah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ya, jadi Bapak Ibu, tolong jangan sampai isu virus corona ini merusak iman Islam. Jangan sampai merusak keyakinan kita kepada Gusti Allah. Silahkan Anda punya ikhtiar, silahkan, tapi tetap Allah itu harus diutamakan. Jadi semakin dekat kepada Allah, semakin dekat kepada Nabi, semakin cinta kepada Allah, semakin cinta kepada Nabi, Anda akan semakin dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda akan semakin jauh dari segala macam penyakit, dari segala macam fitnah, fid dini wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Bapak Ibu, berkah pertemuan siang hari ini, berkah peringatan Maulid Nabi, berkah kecintaan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, anak cucu kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilindungi dari segala macam penyakit, dilindungi dari segala macam musibah,
dilindungi dari segala macam fitnah di dini wal dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu tolong, yang namanya takut itu hanya kepada Gusti Allah. Minta pertolongan kepada Gusti, Anda minta bantuan kepada Gusti, itu dijelaskan langsung oleh Nabi Muhammad. Wa idza sa'alta fas'alillah. Jika kau minta, mintalah kepada Gusti. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kau minta tolong, mintalah pertolongan kepada Gusti Allah. Adapun sarana-sarana yang lain itu hanya sabab. Masker itu sabab, ya, hand sanitizer itu juga sabab. Tapi semua itu tergantung izin dan takdir dari Gusti. Sekalipun Anda pakai masker, tapi kalau ditakdirkan oleh Allah kena virus corona, insya Allah 1000 masker pun akan tembus. Tapi ketika Anda minta kepada Allah, minta perlindungan, minta selamat kepada Allah, Anda tidak pakai masker, insya Allah Anda akan dilindungi dan Anda akan selamat. Perlindungan Allah tidak butuh sarana dan sebagainya. Wiqayatullahi aghnat an mudha'afatin minad duru'. Wiqayatullah, penjagaan Allah itu aghnat an mudha'afatin minad duru'. Tidak butuh lapis, tidak butuh baju besi, ya, tidak butuh sarana yang berlapis-lapis, enggak butuh. Ketika Allah akan menjaga Anda, cukup Allah utus malaikat, selesai semuanya Bapak Ibu. Tinggal Anda kenalkan diri Anda kepada Gusti. Ta'arraf ilallahi firrakhai ya'rifka fisyiddah. Kenalkan suara Anda kepada Allah saat Anda masih sehat, Anda masih kuat, Anda masih bisa suara. Kenalkan suara Anda kepada Gusti. Ya'rifka fisyiddah. Ketika Anda butuh pertolongan, Anda lagi kepepet, Anda tinggal nyebut nama Allah. Ya Allah. Suara Anda sudah dikenal oleh Allah Subhanahu. Jadi Anda mau berdoa, jangan nunggu sakit, jangan nunggu kepepet. Mumpung Anda masih sehat, masih ada waktu longgar, masih bisa suara, kenalkan suara Anda kepada Allah. Setiap ba'da subuh sebut nama Allah, panggil Asmaul Husna. Ba'da maghrib Anda berdoa terus, pagi, siang, malam, kalau bisa setiap 5 waktu. Ba'da salat 5 waktu Anda doa minta kepada Allah supaya suara Anda dikenal oleh Gusti. Ketika suara Anda dikenal oleh Allah, satu saat Anda sudah serak suara, sudah tidak keluar, Anda tetap akan dikenal suaranya oleh Allah. Ketika Anda panggil ya Allah, ya Latif, ya Rahman, di situ Allah akan utus malaikat. Malaikat, aku kenal suara ini malaikat. Kenapa berubah? Biasanya suaranya bening, biasanya suaranya tegas. Kenapa ini suaranya serak? Coba lihat malaikat. Ternyata Gusti, si fulan bin fulan yang biasa wirid, yang biasa zikir, yang biasa doa ba'da subuh, yang biasa ratiban ba'da maghrib sampai isya, yang biasa ratib atas, yang biasa ratibul haddad, yang biasa baca wirdul latif, yang biasa baca hizib nawawi, yang biasa baca hizib nasar. Hari ini ya Allah, beliau sakit Gusti, dia butuh pertolonganmu ya Allah. Nah, disinilah pertolongan Allah akan datang. Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jaga kewajiban kepada Allah, maka Anda akan dapat pertolongan Allah di depan mata. Instan. Kapan Anda butuh, disitulah pertolongan Allah akan datang. Jadi tidak nunggu macam-macam Bapak Ibu, ya. Anda yang penting connect terus dengan Gusti
Allah. Jadi dalam kesempatan ini Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan, satu, jangan pernah putus dengan Gusti. Yang kedua, jangan pernah putus dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sekalipun di luar sana mereka berusaha untuk memutuskan kita dengan Nabi, memutuskan kita dengan Allah, kita lawan terus. Setuju? Dengan munculnya corona, lihat mereka memanfaatkan Bapak untuk menjauhkan kita dari Gusti Allah. Corona muncul, apa? Masjid ditutup, betul? Jumat libur, sekolah libur, ngantor libur, tidak boleh ngumpul-ngumpul, jamiahan tidak boleh. Iya, kenapa Bapak Ibu? Ini subhanallah. Iya, kalau kita dekat dengan Allah Bapak Ibu, justru yang ingin selamat dari wabah pandemi, dari wabah corona, harusnya masuk ke masjid. Karena apa? Janji Allah. Allah janji Bapak Ibu bahwa di saat Allah menurunkan bala, saat Allah turunkan penyakit, Allah akan jauhkan dari umarul masajid, dari orang-orang yang suka dan banyak i'tikaf di masjid. Lah, ini justru tidak boleh masuk masjid. Iya, artinya apa? Anda lagi didorong untuk supaya kena virus. Sebab masuk masjid aman, satu. Ya, yang berdoa, yang berzikir aman, yang sholat subuh berjamaah di masjid aman, fi dhimmatillah. Jadi, ya, sekali lagi Bapak Ibu, jangan sampai isu corona ini menjauhkan kita dari rumah Allah, menjauhkan kita dari Gusti Allah, memutuskan kita dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya, ya, siapapun yang memanfaatkan isu corona ini, jangan sampai kita umat Muhammad menjadi korban, apalagi sampai yang dikorbankan iman, Islam dan akidah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Bapak Ibu berkah peringatan Maulid siang hari ini berkah mahabbah kepada Nabi. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, anak cucu kita, dan semua para muhibbin ditetapkan iman, ditetapkan Islam, ditetapkan akidah ahli sunnah wal jamaah, ditutup umur dengan husnul khatimah. Mudah-mudahan nanti kita semua bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad, bisa mendapat syafaat Nabi Muhammad, dan bisa masuk surga kumpul dengan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Itu saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lebih kurangnya mohon dibuka pintu maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya. Assalamualaikum.